Bab 46-50. Hari es ini benar-benar lebih buruk daripada binatang buas. Bahkan saudara laki-lakinya sendiri dan murid sekte semuanya dilahap. Itu sama menjijikkannya dengan klan jiwa di benua Doki. Seperti yang diharapkan, ngengat dapat ditemukan di mana-mana. Xiao Yan melihat Doki hitam yang mengelilinginya. Langit es, kata atmosfer. Jika seseorang tidak memiliki emosi, tidak ada bedanya dengan monster liar dengan kecerdasan rendah. Perbedaan antara manusia dan monster dengan kecerdasan rendah adalah bahwa mereka memiliki emosi. Xiao Yan tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya, orang seperti ini benar-benar layak untuk dieksekusi oleh semua orang. Raja Naga Emas diam-diam memperhatikan setiap gerakan Xiao Yan, dan mengangguk puas, tuo dia benar-benar tidak melihat orang yang salah. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, pengorbanan darah. Dosa, ini benar-benar menembus cukup dalam. Tampaknya ada beberapa masalah dengan yang disebut Sulaiman ini. Pertempuran telah mencapai tahap panas putih. Mampu memaksaku melakukan ini tidak sebanding dengan nama kadal nagamu yang haus darah. Bing Tian diselimuti aura hitam, yang membuatnya terlihat sangat aneh, lalu dia meraung. Bing Tian meraung dengan niat membunuh yang menakjubkan. Suara guntur bergulir tanpa henti di atas gua, menyebabkan seluruh gua terdiam sesaat, dan satu demi satu, dengan beberapa mata binatang buas, melesat ke arah dari mana suara itu datang. Raungan ini secara alami juga menyebar ke kadal naga yang haus darah di atas gua. Saat ini, semua binatang membuat suara kaget dan berhenti. Mereka semua tahu bahwa ini adalah antara dua pembangkit tenaga listrik. Selama pertempuran, matanya melihat ke arah suara itu, dan akhirnya berhenti ke arah Bing Tian. Sepertinya Sulaiman sudah lama mendambakan darahku. Kadal naga juga berpikir dengan dingin. Nafas naga kadal naga dan serangan langit es semakin cepat muncul. Mereka semua tahu bahwa tidak perlu menyembunyikan dan menyelipkan pertempuran sampai sekarang, pukulan terakhir dapat menentukan pemenang atau pecundang. Saya melihat bahwa film pelindung merah yang ditutupi oleh kadal naga yang haus darah sangat menarik perhatian. Itu dengan sempurna menutupi seluruh tubuh naga seperti surga, dan suhu mulut naga juga ditelan oleh langit es. Setelah selesai, menjadi semakin panas, dan ruangnya sedikit rusak. Dalam wujud haus darah ini, nafas naga begitu mengerikan. Puff-puff. Nafas naga yang mengerikan keluar dari mulut naga yang haus darah, menyerang ke arah langit es. Nafas naga yang menakutkan mengandung kekuatan kehancuran. Pembangkit tenaga Dou di bintang 4 biasa akan terluka parah oleh panas terik bahkan jika mereka menyentuh sedikit. Energi pendendam hitam Bing Tian langsung membentuk sinar hitam legam cahaya aneh di depannya. Suara berkabung tidak bisa terdengar di berkas cahaya. Banyak tangan terulur di sekitar berkas cahaya, mengembuskan napas ke arah naga-naga. Melawan. Setelah Bing Tian ini melahap semua orang dalam kelompok, kekuatannya meroket begitu menakutkan, dan sekarang Bing Tian yang sangat percaya diri juga berniat untuk menahan nafas naga. Bing Tian ini benar-benar sombong, tapi dia memiliki modal yang sombong. Xiao Yan juga diam-diam berseru. Namun, menurut pertempuran saat ini, naga haus darah juga dalam bentuk kekerasan, dan bakat haus darah terakhir juga digunakan. Di sisi lain, di mana Bing Tian berada, semua orang Sulaiman dalam perjalanan ini dilahap olehnya sendirian, meskipun kekuatannya melonjak, menembus batasan ruang yang berbeda ini. Namun, batasan ruang ini hanya membatasi pembangkit tenaga listrik di atas Dou Emperor bintang 4 untuk dapat masuk dan keluar dengan mudah, tetapi jika mereka menerobos ke Dou Emperor bintang 4 di ruang ini, itu akan berbeda. Tetapi yang paling penting adalah mereka semua bekerja keras, dan kemudian mereka mati karena kelelahan. Yueru, dengarkan instruksiku dan tunggu kesempatan nanti. Xiao Yan juga memiringkan kepalanya dan berkata pelan. Yanzi kecil, jangan khawatir, aku merasakan beberapa hembusan nafas datang ke sini, seperti seseorang yang pernah bertengkar denganmu sebelumnya. Raja Naga Emas tidak hanya menyaksikan pertarungan di dalam gua, tetapi juga membuat perhatiannya tersebar sepanjang waktu, luar angkasa, lalu berkata pada Xiao Yan yang sedang menatap gua. Hah? Xiao Yan juga tertekan, sekarang tidak ada waktu untuk mengurus hal-hal lain, pertama-tama dapatkan inti sihirnya, lalu dia semakin berhati-hati untuk bersembunyi. Nafas naga yang haus darah memang cukup kuat untuk menyaingi pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 5. Bahkan jika Bing Tian melahap kekuatan meroket dari banyak rekannya, itu cukup sulit untuk dihadapi. Bum bum bum. Nafas naga dan seberkas cahaya hitam sedingin es bercampur dengan kejam.
Dua berkas cahaya yang menyilaukan saling berhadapan. Bukannya sulit untuk menggunakan kekuatanmu sendiri, kan? Naga haus darah itu juga berteriak keras, dan jalan bengkoknya masih kalah. Tiba-tiba, sebelum kata-kata naga itu selesai, nafas naga yang menakutkan itu langsung menenggelamkan sinar hitam yang memancar dari Bingtian. Tempat di mana Bingtian awalnya diserang oleh nafas naga, dan dengan Bingtian sebagai pusatnya, lingkaran riak yang panas dan menakutkan keluar. Langit es ini benar-benar salah jalan. Dibunuh langsung oleh nafas naga, serangan terkuat dari naga iblis. Liku-liku plot jelas membuat naga haus darah itu rileks. Bukankah ras naga kita sebanding dengan kalian manusia dengan garis keturunan rendah? Benar-benar tidak sayang untuk mati. Meskipun naga berkata demikian, dia memuntahkan beberapa suapan napas naga berturut-turut untuk mencegah perubahan apapun. Bum bum bum. Naga ajaib itu juga jatuh pada saat itu, menabrak tanah dengan kejam. Jelas sekali, nafas naga dan bakat haus darah menghabiskan banyak kekuatan dan bahkan vitalitas naga, tetapi tidak sebanding dengan kerugiannya jika nyawa diselamatkan. Mata naga itu sedikit terpejam saat ini, ia lemah, dan sekarang dapat dengan mudah dibunuh bahkan oleh manusia dari Kaisar Petarung Bintang 2. Tongkat berkepala naga diam-diam dimasukkan ke dalam kepala naga haus darah yang sekarat itu. Sudah berakhir sekarang, Jiang masih tua dan panas. Bingtian yang menghilang tiba-tiba muncul, dengan sosok compang camping dan darah hitam, dan seluruh orang itu tampak lebih ganas. Ketika naga haus darah itu jatuh, lapisan pelindung yang menutupi permukaan tubuh secara otomatis dilepaskan. Ini bukan waktunya. Alasan utamanya adalah naga haus darah itu terlalu lemah, dan mempertahankan bentuk haus darah ini sangat menguras tenaga, daya hidup. Tapi naga ajaib itu jelas meremehkan kelicikan manusia. Sampai kruk kepala naga menyerang dengan fatal, pupil naga ajaib masih terbuka lebar, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Bingtian dapat bertahan hidup di bawah nafas naganya sendiri. Aku tidak tahan dengan anak itu dan tidak bisa menangkap serigala. Bingtian juga menjawab pertanyaan terakhir naga, dan kemudian mulai mengumpulkan darah dan inti naga. Tepat ketika Bingtian baru saja akan menghadapi naga itu, gelombang biru dan perak bergantian, seolah-olah semangat juang yang kuat yang dibentuk oleh perpaduan angin kencang dan guntur, juga melesat di sepanjang bagian sutra dan satin, dan akhirnya bertabrakan, dengan Bingtian dengan sengit. Bingtian, aku tidak menyangka akan menemukanmu di sini, pergilah ke neraka. Gadis berbaju warna-warni itu berkata kepada Bingtian yang mengerikan di depannya. Tuan kota, dari kota Fenglei mereka, Ayah Feng Yi, kehilangan lengan dan kakinya karena pengejaran yang tidak beralasan dari tetua Solomon. Ini selalu memalukan bagi kota Fenglei mereka. Selain itu, ayahnya paling mencintai Feng Yi, dan Feng Yi bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berbagi langit dengan Sulaiman dalam hidup ini. Bingtian baru saja mengakhiri perang, dan sekarang adalah masa kelemahan. Melihat gadis dengan gaun warna-warni di depannya dan orang-orang di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan putus asa. 5 Kaisar Petarung Bintang 3. Hahaha, ini sebenarnya adalah sisa dari keluarga Fenglei. Jika bukan karena ayahmu yang mati-matian melindungimu, kamu mungkin terlihat berbeda sekarang. Bingtian juga memandang dengan rakus pada gadis berbaju warna-warni bernama Feng Yi. Hari ini adalah hari kematianmu. Feng Yi berkata dengan jelas, tapi siapapun bisa melihat kegilaan di matanya. Aku akhirnya akan membunuh musuh. Ayah, aku akan melaporkan rasa malumu. Feng Yi meraung di dalam hatinya. Rombongan yang bertugas melindungi nona muda itu melihat bahwa nona muda itu terganggu secara emosional, dan buru-buru mencoba menghentikan nona muda itu, tetapi menemukan sosok gelap menyerang Feng Yi. Aku tidak bisa hidup, tetapi tidak ada dari kalian yang mau hidup. Hahaha. Melihat langit es yang bergegas ke arahnya, tubuhnya dengan cepat mengembang, dan tubuhnya memancarkan udara hitam pekat, jelas dia ingin mati bersama Feng Yi. Meskipun gadis dengan gaun warna-warni itu sedikit bersemangat, dia tetap tidak kehilangan akal sehatnya. Melihat Bingtian bersiul ke arahnya, tubuhnya diselimuti energi hitam dan dia tidak bisa menahan sedikit cemberut, menggigit bibirnya dengan ringan. Bahkan di Bingtian, yang terluka parah sekarang, gadis dengan rok warna-warni merasakan aura menakutkan dari energi hitam. Kaki Feng Yi tiba-tiba bergerak, dan sosoknya dengan cepat melayang ke langit. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbentang, dan di telapak tangannya, jejak kekuatan ruang perak muncul. Blokade luar angkasa. Gadis dengan gaun warna-warni baru saja mengeluarkan teriakan lembut,
dan ruang di sekitar Bingtian tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Segera, ruang tak terlihat tampaknya telah menjadi substansi, berubah menjadi penjara luar angkasa, membungkus Bingtian. Memadatkan penjara ruang nyata seperti itu sulit bahkan untuk Dou di bintang 4 biasa, tetapi Feng Yi, seorang gadis dengan rok warna-warni, dapat menggunakan kekuatan tirani atribut angin dan guntur untuk menampilkannya keluar. Tentu saja, hal terpenting dalam hal ini adalah bahwa atribut angin dan guntur awalnya memiliki sedikit kekuatan ruang, dan dengan menggunakan ini sebagai media, dia dapat memobilisasi kekuatan ruang yang bebas antara langit dan bumi. Selain itu, pertempuran antara Bingtian dan naga haus darah tampaknya meremehkan, tetapi juga terluka parah. Meskipun dia melahap semua orang Solomon dengan cara yang sama untuk melengkapi dirinya sendiri, dia masih meremehkan naga yang haus darah itu. Meski pada akhirnya dia mengalahkan naga itu, nyatanya pukulan terakhir naga ajaib itu tiba-tiba dan melukai Bingtian dengan parah. Bingtian, yang terluka parah, melihat Feng Yi, seorang gadis dengan rok warna-warni, dan beberapa pengikutnya, 4 kaisar petarung bintang 3. Dia tahu bahwa kali ini akan rusak di sini, tetapi dia tidak berdamai, dan dia harus menyeret mereka untuk dikuburkan ketika dia meninggal, jadi ada adegan ini. Penjara luar angkasa baru saja terbentuk. Tubuh Bingtian itu tiba-tiba membengkak ke tingkat yang menakutkan, dan segera, ledakan yang mengejutkan muncul. Bang! Gelombang udara energi hitam yang menakutkan, seperti gelombang di laut, menyapu ke segala arah dengan gila-gilaan. Di sisi lain, Xiao Yan baru saja melihat penghancuran diri Bingtian, dan kekuatan jiwanya dimuntahkan. Dia berjalan menuju tubuh naga iblis, menutupi seluruh tubuh dalam sekejap mata, seolah menghilang dan tidak ada sejak awal. Perhatikan semua ini. Untungnya, aku menyusul, jika tidak, penghancuran diri yang mengerikan ini akan melepaskan kulitnya bahkan jika itu tidak mati. Gadis dengan rok warna-warni itu juga berkata kepada beberapa pengikut. Setelah melawan beberapa saat, penjara luar angkasa langsung terbuka. Akibatnya, pegunungan di gua yang awalnya ditempati oleh naga haus darah itu bergetar hebat seolah-olah telah diguncang. Retakan besar menyebar seperti jaring laba-laba, dan binatang buas yang diperbudak oleh naga haus darah di seluruh pegunungan menjadi panik saat ini. Penghancuran diri, kekuatan itu, sangat menakutkan. Menghadapi badai energi yang mengerikan, Feng Yi, gadis dengan rok warna-warni, hanya bisa menghindari tepi untuk sementara waktu, dan tubuh mereka berkedip, muncul tepat di atas langit yang jauh, menatap dengan sungguh-sungguh energi yang mengamuk di bawah. Lang, begitu terlibat dengan Bingtian, hampir pegunungan ini akan berubah menjadi reruntuhan. Di kejauhan di luar pegunungan, Douki merah meraung seperti awan api, dan di awan api, sosok ramping berdiri dengan tangan di belakang, tampak menghina, dia mengabaikan banyak orang yang pergi ke aula utama, baru saja memalingkan matanya, dan menuju ke tempat di mana naga haus darah itu berada. Rupanya, putra Wucheng yang sombong ini juga merasakan badai energi yang mengerikan ini. Wajahnya berubah saat ini. Dua lelaki tua Bingtian dan Bingu benar-benar meledakkan diri. Untuk bisa memaksanya ke tahap ini, karakter itu benar-benar mengerikan. Huan tiba-tiba merasa sedikit pahit di mulutnya. Dua lelaki tua Bingtian dan Bingu He sendiri tahu kekuatannya, dan dia bisa dianggap sebagai kebanggaan sejati surga jika dia bisa memaksa mereka semua. Huan juga sangat jelas, dan dia bukan orang yang bimbang, dan cahaya yang tajam melintas di matanya saat ini, mengingat bahwa yang disebut Xiao Yan juga pergi ke arah itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri, Xiao Yan ini memang sangat aneh, bahkan jika kamu adalah seorang alkemis kekaisaran, tetapi jika kamu membunuh Bingu dan Bingtian, itu tidak berarti kamu akan merasa lebih baik. Sulaiman tidak akan pernah duduk dan melihat seorang tetua terbunuh. Lalu, hehe, dengan senyum muram, Wu Huan menoleh dengan tegas, melambaikan tangannya, dan pergi ke aula utama, mempercepat lagi. Di suatu tempat di pegunungan, di antara tiga pelayan gadis dengan rok warna-warni, seorang lelaki tua berbaju putih juga dikejutkan oleh tindakan gila Bingtian, dan segera membawa Feng Yi, bolak-balik melalui hutan seperti kilat, dan akhirnya tubuhnya melintas, mendarat di atas puncak gunung, melihat ke bawah pada badai energi yang mengamuk di pegunungan gelombang tidak bisa menahan nafas. Orang tua ini benar-benar gila. Feng Yi juga ketakutan oleh energi penghancur di bawah, membuat wajahnya yang cantik sedikit pucat. Tidak semua orang bisa melihat penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik Dodi. Untuk dapat memaksa pembangkit tenaga Dodi ke titik penghancuran diri,
Naga yang haus darah ini memang pantas, dan itu benar-benar menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke jalan di atas, langit yang jauh. Sosok kabur yang telah jatuh, berkata dengan beberapa desahan. Tapi aneh, tubuh naga iblis tadi jelas masih ada di sini. Kenapa aku tidak menemukannya? Seharusnya menghilang karena penghancuran dirinya sendiri. Sayang sekali, tapi lupakan saja, mari fokus pada penciptaan dulu. Ayo pergi, Nona, penghancuran dirinya. Bahkan tidak akan meninggalkan jiwanya, kita harus pergi ke aula utama. Pria tua berbaju putih itu berkata setelah merasakannya. Pergi. Gadis dengan rok warna-warni juga pergi dengan cepat. Apakah dia baik-baik saja? Xiao Yan juga menyapu langit, tapi penglihatannya jauh lebih sedikit daripada tuannya, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat Feng Yi. Apa yang bisa dia lakukan? Blokade ruang tangan itu langsung membunuh pikiran Bing Tian untuk menariknya sampai mati. Raja Naga Emas tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tapi dia membunuh Bing Tian, aku khawatir itu adalah hubungan yang sangat buruk dengan Solomon, dan dengan perilaku Solomon, dia pasti akan mengirim orang kuat untuk mengepung dan membunuhnya. Badai energi yang mengamuk di pegunungan berlangsung sekitar 10 menit sebelum berangsur-angsur melemah. Selama ini, Xiao Yan dan Yueru juga mundur. Tingkat penghancuran diri ini, cakupan dampaknya terlalu besar, dan ukuran tubuhnya terlalu besar. Itu masih tetap di langit, dan matanya secara bertahap tertutup. Tapi untungnya, kekuatan jiwanya cukup kuat, dan mereka berdua belum pernah ditemukan oleh gadis berbaju warna-warni sebelumnya. Angin guk bertiup melalui pegunungan, membawa debu kuning. Hutan hijau subur dan gua naga haus darah telah berubah menjadi lumpur saat ini. Ketika jejak terakhir dari badai energi perlahan menghilang, Xiao Yan dan Yueru di langit baru saja membuka mata mereka, dan mata mereka perlahan menyapu pegunungan yang sangat berantakan di bawah, dan akhirnya jatuh dengan lembut dan berjalan perlahan. Pergi ke tempat Bing Tian meledak, ada kawah besar berukuran beberapa puluh meter, dan sekilas, tidak mungkin untuk melihat dasarnya. Matanya menyapu lubang. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba datang ke lubang raksasa, di mana ada sedikit cahaya yang tidak mencolok. Batuk, batuk, batuk. Untungnya, saya membawa Turtle Breath Pill ketika saya keluar. Penghancuran diri semacam ini dapat menipu sisa-sisa keluarga Feng Lei. Kali ini aku akan kembali dan membersihkan keluarga Feng Lei yang brengsek ini. Bahkan keluarga kecil Feng Lei ingin bersaing dengan Sulaiman kita. Itu hanya melebihi kemampuan mereka sendiri. Ada semburan suara di sinar cahaya yang lemah. Maaf, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Xiao Yan juga muncul di lokasi cahaya seperti hantu. Telapak tangannya menyentuh cahaya perlahan, cibiran tiba-tiba muncul di sudut mulut Xiao Yan, api yang mengerikan meledak dengan ganas, tanah meledak, serpihan kayu beterbangan, dan jiwa ilusi melarikan diri dengan panik, dan akhirnya terbang menuju langit. Pergi, lalu mulai bergerak, ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras. Penatua Bing Tian memiliki rencana yang bagus, tubuhnya meledak, mengandalkan efek khusus dari pil obat, jejak jiwa lolos, tapi sayang sekali. Xiao Yan memandangi jiwa ilusi ini sambil tersenyum dan berkata dengan lembut. Xiao Yan, jangan bunuh aku, kita bisa bicara baik-baik, kamu tidak ingin menyinggung kami Solomon begitu saja, kan? Jiwa itu terperangkap, dan segera berubah menjadi wajah ilusi Bing Tian. Pada saat ini, ada perasaan nyata di matanya. Ketakutan, jika jejak jiwa ini dihancurkan oleh Xiao Yan lagi, dia benar-benar akan tamat. Aku juga tidak ingin pergi ke tahap ini, tapi seseorang yang bahkan tidak melepaskan saudaranya sendiri. Ini benar-benar tidak sebagus binatang buas. Xiao Yan menghela nafas pelan, mengulurkan telapak tangannya, dan segera memegang jiwa Bing Tian. Xiao Zhang, Sulaiman tidak akan membiarkanmu pergi, tunggu saja sampai mati. Merasakan niat membunuh Xiao Yan, Bing Tian mengutuk dengan getir. Bang! Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, dan ketika dia meremas telapak tangannya, jiwa Bing Tian meledak, dan segera berubah menjadi titik cahaya, yang menghilang. Melihat bintik-bintik jiwa yang hilang, Xiao Yan tahu bahwa Bing Tian, sesepuh Solomon, telah mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sepenuhnya. Hati-hati, jangan mundur ke musuh. Bagus sekali. Raja Naga Emas hanya bisa berkata. Di tempat yang jauh, di sebuah rumah kayu yang sunyi, di antara ratusan plakat, sebuah plakat meledak. Pria tua di samping menutup matanya dan perlahan membuka matanya. Ada warna hitam pekat di matanya, membuat orang merasa aneh.
Beraninya kau membunuhku, Penatua Solomon. Lanjutkan dan selidiki orang ini dengan saksama. Iya, guru sekte. Ada kemarahan yang kuat dalam kata-kata lelaki tua itu, dan sebelum kata-kata itu keluar dari pintu, seseorang mengambil tindakan. Yueru berkedip dengan curiga di samping, dia tidak melihat adegan di mana Xiao Yan menghancurkan jiwa Bing Tian, tetapi dia merasa bahwa ayahnya, yang memiliki penglihatan tinggi di masa lalu, memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap Xiao Yan. Tawa samar tiba-tiba terdengar di puncak gunung, dan sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan Yueru. Xiao Yan. Melihat Xiao Yan muncul, Yueru langsung berteriak kegirangan. Tubuh naga haus darah masih ada. Kamu tahu di mana berharganya mayat mumi binatang buas ini, kan? Matanya berapi-api dan tertutup, Yueru tiba-tiba menatap tubuh naga iblis di sampingnya, dan berkata dengan sedikit bersemangat, tampaknya tidak menyadari trik kecil yang baru saja dilakukan Xiao Yan untuk memanfaatkan ledakan besar itu. Xiao Yan jelas ketakutan dengan pertanyaan Yueru. Melihat tubuh naga haus darah yang besar namun sangat kaku di depannya, Xiao Yan juga memegangnya dan merasakannya dengan lembut. Segera, dia melambai ringan dengan penguasa api abadi kuno di belakangnya, dan kepala naga yang agak kaku itu seperti tahu, pecah dari udara tipis, dan retakannya sehalus cermin. Cahaya menyilaukan keluar. Itu inti sihirnya. Bagus sekali. Yueru juga tersenyum pada Xiao Yan dengan sangat gembira, dan akhirnya dia tidak tahu apa yang dia khawatirkan. Saya akan tidak bahagia. Namun, Yueru juga khawatir dan bingung. Jika melebihi peringkat ke-8, yaitu binatang ajaib yang cukup untuk menyaingi Doseng yang kuat, pasti akan menghasilkan inti sihir. Ayo pergi, karena inti sihir ada di tangan, ayo pergi ke aula utama untuk melihatnya. Yueru juga tidak serakah, karena dia memiliki bulan sabit Cui Guo dan inti sihir yang dibutuhkan Xiao Yan, maka tidak ada apa-apa. Khawatir. Tunggu. Naga haus darah ini memiliki harta di sekujur tubuhnya. Xiao Yan juga melihatnya, dan melihat lebih dekat pada tubuh besar ini. Cakar yang tajam. Mengapa kamu melihat semua sampah ini? Kamu pikir kamu tidak punya cukup waktu untuk meraih kekayaan besar. Hanya darah naga yang berguna. Kamu memurnikan darah ini, aku bisa merasakan bahwa darah ini mengandung bakat bentuk haus darah. Haus darah, aku ingin mengandalkan darah yang dimurnikan untuk dapat menampilkannya. Raja Naga Emas juga merasakan suasananya. Kepala Xiao Yan ditutupi dengan garis-garis hitam, naga haus darah ini masih menjadi penguasa satu sisi, begitu banyak hal berharga dalam darah dan tubuh, bagaimana mereka bisa menjadi sampah ketika mencapai mulut tuannya. Tapi tidak heran, mengingat status tuannya, hal semacam ini benar-benar. Xiao Yan juga melihat darah yang luar biasa dari naga haus darah yang haus darah barusan, dan segera mengeluarkan darah naga itu. Mendobrak tubuh naga iblis, aura berdarah mengalir ke arah wajahnya, wajah Yueru sedikit jelek, warna merah di dalam naga iblis. Saat kalsinasi nyala api meningkat, itu menjadi semakin intens, dan pada akhirnya, itu ternyata benar-benar terkondensasi bersama gelombang segera di mata Xiao Yan yang terkejut. Itu berubah menjadi setetes darah merah, menembus sepanjang permukaan daging dan darah, dan akhirnya melewati nyala api dan menetes ke bawah. Melihat darah menetes ke tanah, mata Xiao Yan cepat. Dengan cepat mengeluarkan botol batu giok dengan kualitas yang cukup baik dari cincin itu, lalu memasukkan setetes darah biru merah ke dalamnya. Setelah menangkap darah merah, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan melirik api putih susu yang terbakar, dan menemukan bahwa dengan darah biru merah yang menetes, potongan daging itu ternyata langsung dikalsinasi oleh api. Di tengah, itu berubah menjadi ketiadaan, dan bahkan abunya pun tidak tertinggal. Melihat 7 tetes darah merah di botol batu giok yang tidak bercampur satu sama lain, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan api di depannya, lalu menyeringai dan tersenyum pada botol batu giok. Di cincin pengumpulan, saya tidak menyangka bahwa tubuh naga iblis, yang tidak diperhatikan oleh beberapa orang di Feng Yi, dapat diciptakan olehnya. Menurut pendapat Xiao Yan, nilai 7 tetes darah merah ini tidak akan pernah sepadan. Lebih lemah dari naga, dan bahkan, lebih kuat. Darah ini mengandung kekuatan naga ajaib yang sangat keras. Benda ini tidak bisa digunakan sembarangan, jika tidak, pasti akan membuatnya jatuh ke dalam tragedi ledakan tubuh, tapi ini bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Masalahnya adalah dia sendiri adalah seorang alkemis, dan dia cukup berdamai dengan faktor kekerasan dalam energi ini. Selama dia diberikan waktu yang cukup,
pada saat itu dia akan dapat menyerap semua darah dengan aman. Oleh karena itu, kali ini, Xiao Yan tidak hanya mengumpulkan inti iblis dari naga iblis, tetapi juga 7 tetes ini cukup untuk membuat film pelindung bentuk haus darah dari naga iblis yang haus darah, yang sebanding dengan esensi darah dari bintang 5, melawan pukulan habis-habisan kaisar, dan panennya cukup memuaskan. Pergi ke aula utama. Xiao Yan dan Yueru berubah menjadi bintang jatuh, menuju ke aula besar jauh di dalam pegunungan. Kompleksitas kehancuran ini jauh melampaui harapan Xiao Yan. Itu mengikuti di belakang Yueru, yang memiliki peta. Hutan yang berputar-putar, secara tidak sengaja memprovokasi monster yang kuat untuk menyerang, tetapi untungnya, perasaan ini berlangsung sekitar 10 menit, penglihatan di depannya tiba-tiba melebar, dan sosok itu berlari ke depan untuk jarak lagi, dan aula kuno yang besar akhirnya muncul di hadapan semua orang. Seluruh badan aula ini berwarna abu-abu tembaga. Bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah membuat abu-abu tembaga ini tampak lebih dalam. Suasana kuno meresap dari bawah setiap lempengan batu di aula, membuat orang merasakan perubahan keheningan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Melihat aula raksasa abu-abu, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dan memimpin Yueru perlahan-lahan turun ke jarak 100 meter. Karena kaisar dan orang kuat akan membangun reruntuhan sebesar itu, dia pasti menyembunyikannya di dalamnya. Ini juga cukup kaya, dan perjalanan ini sangat berharga. Di luar aula raksasa abu-abu saat ini, banyak orang kuat datang terus-menerus, tetapi tidak ada yang pertama menginjakkan kaki dalam jarak 100 meter. Mereka yang bisa sampai di sini saat ini adalah kekuatan besar atau orang dengan kemampuan hebat. Di luar aula, ada banyak rune misterius yang berkedip, menjulang seolah membentuk formasi. Orang-orang di luar aula raksasa ini jelas juga menemukan formasi, dan mereka tidak terburu-buru. Xiao Yan secara alami tidak terburu-buru. Jika tidak ada tindakan defensif untuk harta yang begitu kaya, hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Sementara Xiao Yan melipat tangannya dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba menyadari bahwa tatapan dingin diproyeksikan. Segera, dia mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya, dan segera memadat di tempat tatapan dingin itu diproyeksikan. Pemilik mata dingin adalah seorang pria yang mengenakan pakaian indah, dengan temperamen mulia di antara alisnya, yang membuat orang biasa tidak berani menatap langsung ke arahnya, dan rambutnya yang panjang tergerai menambah sedikit kesombongan. Melihat wajah yang agak asing ini, Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok jarinya dengan Xiao Yan, tapi dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Ini adalah seni bela diri Wu Cheng. Yueru berbisik. Oh, apakah orang yang paling berpotensi memenangkan rejeki besar? Xiao Yan juga sedikit mengernyit. Almarhum Samsung Doudi. Dia sebenarnya 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri. Jangan melihat tingkat kedua yang kecil ini, masih ada celah yang tidak dapat diperbaiki antara tingkat pertama. Celahnya sangat besar, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, agak sulit untuk dihadapi. Xiao Yan berasal dari ini apa yang disebut seni bela diri. Ada rasa bahaya di tubuhnya. Tapi Xiao Yan juga tidak takut, dan segera menoleh untuk melihat orang-orang di samping Wu Huan. Di sisi Wu Huan, ada banyak orang, termasuk Feng Lei Cheng dan kelompoknya. Pada saat ini, kelompok orang ini jelas menemukan Xiao Yan dan yang lainnya, dan mata mereka bersinar dengan warna dingin. Jika wanita tertua tidak mengikuti Xiao Yan sepanjang waktu, dia tidak akan pernah bertemu dengan orang Solomon itu, menyebabkan wanita tertua menjadi tidak stabil secara emosional sekarang. Jelas, penghancuran diri Salomo yang kuat tidak boleh diremehkan, jadi mereka membenci Xiao Yan, dari mata Xiao Yan menyapu pejalan kaki, lalu tiba-tiba berhenti di samping Feng Yi. Di sana, ada seorang pria berambut putih dengan tubuh panjang dan pakaian brokat. Pria berambut putih ini terlihat sangat tampan, dengan wajah tersenyum, yang membuatnya terlihat boros, dan sekilas dia tahu bahwa dia bukan orang biasa. Iyer, apakah itu orang yang kamu sebutkan yang dicurigai merasuki jiwa kaisar? Pria berambut putih saat ini juga melirik Xiao Yan dan tersenyum ringan. Yah, dan aku bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa lebih kuat dari milikku. Feng Yi mengertakkan gigi peraknya, agak tidak rela. Feng Lei Cheng mereka selalu menumbuhkan semangat juang atribut angin dan guntur. Di generasi Feng Yi, karena Feng Yi adalah satu-satunya putri Feng Lei Cheng, dia dicintai oleh pemilik kota. Kekuatan jiwa Feng Yi secara mengejutkan sangat kuat sejak masa kanak-kanak. Apoteker peringkat 9 yang kuat,
jadi Master Feng Yi memupuk kekuatan jiwa, dan semangat juangnya lebih lemah. Setelah akhirnya keluar dari kota Feng Lei ke reruntuhan, saya melihat Xiao Yan sejak awal, jadi saya memiliki ketertarikan yang kuat pada Xiao Yan. Bahkan dengan kekuatan jiwa Feng Yi, aku bisa merasakan bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis. Dan tingkat pemurniannya pasti tidak rendah. Hanya ada beberapa apoteker di benua Doudi. Selain itu, Feng Yi sering berlatih di kota angin dan guntur dan jarang keluar. Melihat Xiao Yan, kasih sayangnya meningkat pesat, dan dia ingin mencari kesempatan yang cocok untuk bersaing dengan Xiao Yan. Inilah yang terjadi sebelumnya. Hehe, mungkinkah itu adalah alkemis dari pangkat kekaisaran? Setelah waktu ini, jika kamu beruntung, bukan tidak mungkin untuk menerobos ke alkemis dari pangkat kekaisaran. Pria berbaju putih itu tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut. Feng Yi juga sedikit mengangguk, meskipun Xiao Yan samar-samar membuat Feng Yi cukup tertarik, tapi dia jelas lebih tertarik pada kreasi di aula utama di sampingnya. Apa itu? Xiao Yan juga tidak setuju, lalu mengalihkan pandangannya, tiba-tiba matanya berbinar, lalu menatap ratusan orang di aula raksasa abu-abu. Beberapa orang yang awalnya tinggal di luar aula utama tidak bisa tidak terkejut saat melihat pemandangan ini. Seseorang benar-benar memasuki formasi terlebih dahulu. Ratusan orang di aula raksasa abu-abu dibombardir oleh naga api yang dipenuhi langit dan angin hitam dengan kekuatan yang tak tertandingi. Itu tidak ditemukan oleh Xiao Yan dan yang lainnya yang berada di luar formasi, karena mereka mati-matian menahan erosi formasi. Setelah mereka tidak bisa menahan formasi ini, mereka muncul di hadapan semua orang. Itu ditelan dalam sekejap, dan bahkan tidak ada jiwa yang tersisa. Orang yang dengan gegabah memasuki formasi dipimpin oleh pemain yang kuat di tengah Samsung Doudi, dan sebenarnya formasi ini sangat menakutkan, pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Doudi bintang 3 itu langsung ditelan dan bahkan bui pun tidak tersisa. Ini harus menjadi formasi, perlindungan terakhir untuk menjaga aula. Hah, sialan. Saat Xiao Yan berbicara, kekuatan dalam formasi memadat dan menyerangnya secara tak terduga. Kelopak putih susu jatuh, tepat di depan Xiao Yan, dan kemudian membiarkan naga api yang memenuhi langit, angin hitam membombardir dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bum bum bum. Di langit, kekuatan spiritual yang keras berfluktuasi dengan liar. Namun, ketika naga api dan angin hitam menghilang, pupil semua orang menyusut, karena kelopak putih susu yang melindungi Xiao Yan tidak rusak, sedikit pun. Karena semua orang hampir berkumpul, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini, keberuntungan bergantung pada kekuatan. Huan juga melihat jumlah orang kuat di luar aula utama dan berkata. Telapak tangan Xiao Yan sedikit gemetar. Bahkan serangan halus seperti itu membuatnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Dengan banyaknya orang yang hadir di luar formasi, mengapa formasi ini hanya menyerang dirinya sendiri? Namun, sekarang bukan waktunya untuk ragu. Mata hitam Xiao Yan terbakar, membaca www.ukansu.com diam-diam melihat formasi kuat dengan api ganas di langit tidak jauh. Segera, jari-jarinya yang ramping bersinar dengan sinar cahaya putih susu, dan dia mengetuk udara, dan suara gumaman itu menyebar. Yueru, ikut aku. Begitu suaranya jatuh, kelopak putih susu yang besar dan aneh di tubuhnya juga membawa gelombang paling murni pada saat ini, yang langsung membungkus Yueru, dan kemudian keduanya meraung keluar dari formasi. Cahaya putih susu yang besar, dengan cahaya putih yang mengejutkan, menembus langit dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, dan menyebabkan Yueru menghilang di depan Huan dan mayat hidup di luar aula utama. Kelopak bunga teratai putih susu berputar perlahan, dan kelopak teratai berkelopak mekar perlahan. Seluruh dunia tampaknya secara bertahap redup pada saat ini. Fluktuasi semacam itu mencengangkan. Di pupil merah darah Huan, semburat kegelisahan melintas pada saat ini, dan dia merasakan fluktuasi seperti kematian dari teratai putih susu yang mempesona. Dan dia bisa merasakan bahwa Xiao Yan tampaknya telah menemukan solusi untuk formasi yang kuat ini. Ikuti mereka. Huan memimpin dalam berubah menjadi meteor dan menuju formasi. Setelah itu, Feng Yiqian dan yang lainnya juga saling memandang. Pergilah. Mayat hidup juga mengikuti perlahan. Seorang gadis menawan juga mengikuti. Ini menyenangkan sekarang. Setelah itu, semua orang di luar aula utama terbang menuju formasi, karena semua orang tahu bahwa itu hanya selangkah lagi dari kekayaan besar kaisar.
Api dan angin hitam dalam formasi dengan panik berkumpul di mulutnya yang besar, dan akibatnya udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Sialan, kemana Xiao Yan sialan itu pergi? Ketika Xiao Yan dan Yueru baru saja mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, Wu Huan mengikuti, dan dia dapat dianggap sebagai orang ketiga yang memasuki formasi. Tetapi anehnya Wu Huan kehilangan napas Xiao Yan begitu dia memasuki formasi, seolah-olah Xiao Yan dan yang lainnya tidak memasuki formasi sama sekali. Put puf puf. Serangkaian suara jatuh, dan tim besar di luar aula utama memasuki formasi satu demi satu. Sialan, kita tidak bisa keluar. Tidak ada jalan keluar. Mereka yang baru saja memasuki formasi mau tidak mau menemukan keanehan formasi tersebut. Brengsek, mengikuti Wu Huan, anak ini hanya memiliki satu jalan buntu. Lebih baik kita tidak. Suara ketidakpuasan terus bermunculan. Jelas, pembangkit tenaga listrik ini mulai mundur saat ini. Semua orang berantakan, karena semua orang di sini untuk menemukan apa yang disebut keberuntungan dan harta karun. Kita sekarang telah memasuki formasi aneh ini, dan kita sudah menjadi belalang di perahu yang sama. Terlalu banyak pertengkaran tidak ada artinya. Bukankah kita untuk sementara membentuk aliansi dan menghancurkan formasi? Wu Huan juga memandang orang-orang ini dengan cerdas. Sejak aliansi terbentuk, seseorang harus memimpin. Siapa yang akan memimpin? Mayat hidup juga berdiri saat ini dan mendengus dingin. Jelas, mayat hidup dan Wu Huan juga merupakan kekuatan mendiang Samsung Doudi. Mayat hidup ini jelas ingin bertarung. Mengapa tidak? Kemudian aura menakutkan keluar. Almarhum Samsung Doudi. Banyak orang yang hadir melihat penampilan ini, dan mau tidak mau sedikit mengernyit, sangat kuat. Tepat ketika orang mati yang masih hidup baru saja bertemu dan mengatakan sesuatu, tiba-tiba dari lautan manusia, jejak nafas yang sama dengan orang mati yang masih hidup menghilang dalam sekejap, dan kemudian orang mati yang masih hidup juga menutup mulutnya dengan enggan. Bahkan dia ada di sini. Orang mati yang masih hidup sedikit gemetar. Bagi dia, orang mati yang masih hidup sangat ketakutan. Karena kalian semua tidak ada artinya, maka biarkan aku menjadi pemimpin sementara aliansi. Wu Huan juga memperhatikan momentum itu dan menarik kembali napasnya sendiri. Ayo pergi. Lalu dia berkata kepada orang banyak. Banyak orang yang memasuki formasi juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dou di bintang 3 dengan kekuatan yang sama, tetapi mereka tidak melawan seni bela diri ini, karena mereka semua tahu bahwa pertarungan sementara ini tidak ada artinya. Semua orang dalam formasi melihat pemandangan ini dengan sangat gugup, dan mereka semua dapat melihat bahwa naga api besar di langit tampaknya mengandung niat membunuh yang kuat. Palem pembunuh api. Pada saat ini, energi pendendam dalam tubuh Wu Huan sepenuhnya berputar, dan cahaya api serta angin hitam meluas ratusan meter di mulut yang ganas. Detik berikutnya, raungannya yang penuh niat membunuh tiba-tiba bergema. Sekarang dia telah menjadi pemimpin aliansi, dia harus memimpin, dan kemudian dia hanya bisa menanggung beban Wu Huan untuk menghadapi naga api besar ini. Ledakan. Langit di dalam formasi tampak bergetar sesaat pada saat ini, dan kemudian semua orang di belakang Wu Huan melihat dua naga api dan naga angin hitam meraung dari telapak tangan Wu Huan. Kedua naga raksasa itu membubung ke langit, terjalin satu sama lain, kedua naga itu bertemu, api meminjam angin, dan semangat juang yang keras juga meluas dengan kecepatan yang mencengangkan, sangat menakutkan. Orang-orang dengan mata tajam tahu bahwa seni bela diri ini menggunakan telapak tangan sebagai serangan dan mengubahnya menjadi semangat juang berbentuk naga. Di sisi lain, menatap orang-orang yang baru saja membentuk aliansi, karena seni bela diri juga jelas, dan sangat sulit untuk membiarkan hal-hal ini di depan Anda tanpa sarana apapun. Orang-orang yakin, serangan seperti itu pada dasarnya tidak dianggap sebagai alat seni bela diri terkuat. Semua orang menatap sepasang naga dengan mata terkejut. Mereka membawa dendam yang sangat kuat, dan mereka langsung menyerang monster teratai hitam di langit, meninggalkan ekor panjang cahaya di belakang mereka. Teratai hitam yang menyihir, kelopak teratai terakhir, juga perlahan mekar saat ini. Cahaya gelap, seperti kegelapan yang mengikis bumi, dengan cepat berkumpul di tengah teratai hitam, dan di dalam teratai, tampak cairan hitam menetes ke bawah. Cahaya gelap yang dalam tiba-tiba menjadi kuat saat ini. Hah! Semua orang dapat melihat bahwa teratai hitam monster itu bergetar hebat pada saat ini, dan seberkas cahaya hitam dengan ukuran 100 meter meledak tanpa suara dari teratai hitam. Sinar hitam ini tampaknya tidak terlalu keras, itu seperti guntur hitam yang jatuh dari langit, menyapu langit, dan kemudian,
di bawah tatapan banyak mata gugup, dengan angin menderu yang ganas dan api naga ganda, tepat bertemu bersama. Ledakan. Gelombang cahaya Doki raksasa hampir 1000 kaki menyebar dari tempat mereka bertemu, dan ruang di dalam seluruh formasi tampak bergetar saat ini. Mengaum. Kedua naga itu meraung dan menyerbu dengan sekuat tenaga, dan gelombang semangat juang yang keras dan tak tertandingi merasuki dengan gila-gilaan, mencoba untuk membubarkan guntur hitam yang jatuh, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa tidak peduli bagaimana kedua naga itu berlari, sinar hitam semuanya tidak bergerak, seperti pilar optimisme yang melintasi langit dan bumi, dan tidak dapat digoyahkan. Huan menyaksikan adegan ini, dan kegelisahan di matanya menjadi lebih kuat. Meskipun sinar hitam tidak memiliki momentum yang luar biasa, itu membuatnya merasa merinding. Di kejauhan, Feng Yi melihat konfrontasi di langit dengan tenang, dan kemudian menggerakkan jari-jarinya dengan ringan, hanya untuk melihat teratai hitam di udara hancur berantakan saat ini, dan kemudian berubah menjadi cairan hitam, menyatu ke dalamnya, ke dalam balok hitam. Jari angin dan guntur. Hah! Dengan tembakan Feng Yi, teratai hitam menghilang, dan permukaan berkas cahaya hitam tampaknya memiliki pola cahaya teratai hitam besar yang muncul, dan kemudian sosok yang telah lama tersembunyi akhirnya terungkap saat ini. Cahaya gelap yang dalam meletus dari sinar, dan teratai iblis. Membaca www.ukansu.com juga membuat rengekan sedih saat ini, dan kemudian banyak orang sedikit ngeri melihatnya, dua naga angin dan api. Saat teratai iblis dengan cacat meraung tanpa ampun, teratai iblis benar-benar memiliki retakan yang muncul di bawah serangan kedua naga. Murid Huan juga tiba-tiba menegang saat ini. Ledakan, suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan sinar hitam teratai iblis ditembus oleh angin dan api naga ganda, dan sebenarnya ditusuk oleh angin dan api naga ganda. Huan meraung ngeri, dia juga tidak menyangka Feng Yi yang tampaknya tidak mencolok ini begitu kuat, dan kemudian dia merangsangki pertempuran di tubuhnya, membentuk roh besar di luar tubuhnya. Masker kekuatan. Ledakan. Teratai iblis meledak. Sinar cahaya hitam, bagaimanapun, mengabaikannya, bergegas keluar, dan akhirnya menembak topeng Doki. Sinar hitam, dalam jeritan itu, dikeluarkan oleh topeng Doki Huan, dan kemudian menabrak gunung di kejauhan. Saat bumi berguncang, gunung itu langsung lenyap menjadi abu. Seluruh formasi benar-benar sunyi saat ini. Karena mereka melihat bahwa ketika teratai iblis hancur dan memancarkan seberkas cahaya hitam, itu menghilang sepenuhnya, dan bahkan tidak ada tulang sedikit pun yang tertinggal. Dalam adegan itu, seolah-olah dia telah diuapkan dari dunia ini. Fluktuasi dendam yang kejam di langit juga dengan cepat mereda saat ini, dan pertempuran mengejutkan sebelumnya tampaknya menghilang sepenuhnya. Ayo pergi. Huan juga melangkah maju. Formasi juga hancur pada saat ini, mengungkapkan wajah sebenarnya dari aula. Seorang penguasa yang berat dan seorang wanita kurus muncul di depan semua orang.